Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 4. Hari ini pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Dwi dengan modul 2 dengan tema pekerjaan. Apa kabar adik-adik hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas di unit 1 ya, yaitu tentang profesi pekerjaan di sekitar kita. Nah, di dalam unit 1 ini kalian diharapkan bisa menentukan daftar pertanyaan atau menentukan pertanyaan dari teks yang tertera. Kemudian kalian mencari jawabannya. Kemudian kalian juga belajar tentang wawancara. Nah, wawancara ini adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh si pewawancara dan juga narasumber. Nah, di sini ya, ketika kalian membaca wacana ya, kemudian kalian menentukan kalimat tanya dari wacana di atas, dan adapun dalam membuat kalimat tanya kalian harus menentukan kata tanya. Nah, apa itu kata tanya? Kata tanya itu adalah kata yang digunakan untuk membuat pertanyaan, seperti kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kalian tahu fungsi dari kata tanya itu? Nah, sekarang kalau kata tanya apa? Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan hal ya atau benda. Misalnya, bola itu ditendang adik. Apa yang ditendang adik? Bola. Nah, bola itu adalah benda. Ya. Misalkan pertanyaan, apa yang menyebabkan Bapak menjadi petani? Saya menjadi seorang petani karena saya senang dan hobi. Nah, senang dan hobi ini adalah hal ya. Jadi kata tanya apa ini untuk menanyakan benda atau hal ya. Kemudian yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Ya, siapa yang mengajarkan cara bertani? Misalkan jawabannya adalah ayah saya. Nah, ayah saya ini adalah orang. Yang ketiga, menggunakan kata tanya kapan. Kapan waktu terbaik menanam sayuran? Nah, kapan ini menanyakan waktu, ya. Biasanya jawabannya seputar tentang waktu, yaitu hari, bulan, tanggal, atau jam. Kemudian yang keempat, menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Misalnya, mengapa Bapak lebih tertarik menjadi petani? Karena, nah, kalau jawabannya ada kata karena, berarti menanyakan alasan. Menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana ini menanyakan keadaan atau cara. Bagaimana kabar kamu? Nah, ini menanyakan keadaan. Bagaimana caranya agar bisa terampil menjadi seorang petani? Nah, bagaimana cara berarti menanyakan cara. Nah, kemudian untuk menentukan kalimat tanya di dalam wacana, kalian tinggal membaca tiap paragraf dan kalian tentukan dalam satu paragraf itu adalah satu kalimat tanya. Nah, itu adalah cara mudah kalian untuk menentukan gagasan pokok atau inti dari setiap paragraf. Misalnya, kisah sukses bisnis online. Di paragraf ke-1, setelah selesai kuliah, hal selanjutnya adalah mencari pekerjaan. Begitu juga yang dialami seorang Santi yang menginginkan pekerjaan untuk dirinya. Nah, berarti di sini bisa kalian membuat 2 pertanyaan dalam satu paragraf, tapi kalian pilih 1 pertanyaan saja. Kalau misalkan kalimatnya setelah selesai kuliah, hal selanjutnya adalah mencari pekerjaan, berarti pertanyaannya adalah bisa tentang waktu, ya, bisa tentang hal
atau pekerjaan ya. Misalkan tentang waktu, berarti jawabannya setelah selesai kuliah. Berarti pertanyaannya adalah menggunakan kata tanya kapan. Berarti kapan kapan kalian mencari pekerjaan, yaitu setelah selesai kuliah. Ya, kalau misalkan jawabannya tentang apa, ya, misalkan apa yang kalian lakukan setelah selesai kuliah? Jawabannya mencari pekerjaan. Nah, hal itu bisa berupa perbuatan, sifat, atau lainnya ya. Bagaimana adik-adik, mudah bukan untuk membuat pertanyaan di dalam kalimat berita atau dalam paragraf? Nah, kemudian kalian sudah menjawab pertanyaan dari evaluasi. Nah, sekarang di sini ada pengertian atau definisi dari jasa. Karena ini adalah pembelajaran tematik, ya, maka kalian harus bisa menyebutkan pengertian dari jasa dan barang, ya. Jasa ini adalah suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi atau kegiatan langsung dengan konsumen, tetapi tidak ada transfer atau perpindahan kepemilikan. Contohnya jasa potong atau pangkas rambut, jasa foto pernikahan, jasa pengobatan alternatif, dan lain-lainnya. Biasanya bisa dirasakan ya, tetapi tidak bisa dimiliki gitu. Contohnya misalkan seorang guru ini berarti menawarkan jasa, ya, bisa dirasakan ilmunya ya, tetapi barangnya itu tidak tampak ya. Seperti tukang cukur rambut. Nah, berarti jasanya adalah menghasilkan potongan rambut yang menarik ya gitu. Tukang pijit berarti menghasilkan jasa menghasilkan badannya yang bugar ya ketika setelah dipijit tuh. Nah, sementara kalau barang ini sifatnya berwujud. Barang dapat disimpan dan juga bisa diproduksi lebih dahulu agar dapat dikonsumsi. Sementara jasa ini tidak berwujud. Jasa ini tidak dapat disimpan, bahkan diproduksi bersamaan dengan konsumsinya ya. Nah, kalau barang itu dapat dijual kembali, sementara kalau jasa tidak dapat dijual atau kembali, tapi bisa ditransfer ya, atau dirasakan. Barang mudah distandarisasikan, sedangkan jasa sulit distandarisasikan. Kemudian dalam aktivitas ekonomi, barang komunikasi dengan konsumen relatif rendah, sedangkan jasa komunikasi tinggi. Kualitas barang bersifat objektif, sedangkan jasa bersifat subjektif. Produksi barang banyak menggunakan proses mesin, sedangkan jasa banyak menggunakan proses manusia. Ya, nah ini bisa dilihat di tabel perbedaan barang dan jasa. Nah, kemudian sekalian sudah mengerjakan penugasan 1 ya, yaitu membaca teks berikut dan menjawab pertanyaan. Kemudian pada penugasan 2, kalian menyusun kalimat atau kata-kata acak menjadi kalimat pertanyaan yang padu. Kemudian uraian ke materi kedua ya, kalian bisa mendefinisikan istilah-istilah di dalam topik atau tema ini. Misalkan usaha rumah tangga, perumahan, hiburan atau rekreasi, perawatan pribadi, kesehatan, bisnis, komunikasi, transportasi, jasa keuangan, dan pendidikan. Ya, kalian bisa mendefinisikan istilah tersebut. Kemudian berikutnya kalian diharapkan bisa mengerjakan evaluasi. Nah, ini PJJ hari ini kegiatannya adalah mengerjakan evaluasi
di halaman 14 dan 15. Nah, selain itu, di PJJ hari ini, Ibu juga akan menjelaskan materi di unit 3, yaitu tentang kenyamanan kerja. Tentu di antara kalian sudah ada yang bekerja, bukan? Nah, bagaimana caranya agar kita nyaman dalam bekerja? Nah, di sini akan dijelaskan di dalam unit 3. Dalam memilih pekerjaan, sebagian orang lebih mengutamakan upah atau gaji yang besar demi terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, sebagian orang juga cenderung memilih kenyamanan dalam bekerja. Kenyamanan dalam bekerja biasanya akan berdampak pada kualitas kerja seseorang. Oleh karena itu, demi mendapatkan suasana kerja yang nyaman, mereka pun mencari cara untuk menciptakan suasana tersebut. Satu cara agar merasa nyaman dengan pekerjaan adalah dengan menikmati setiap prosesnya, baik suka maupun duka. Kenyamanan dan kesuksesan tidak bisa diraih dengan hanya mengeluh tanpa bertindak apapun. Setiap kali ada masalah atau sebaliknya, kebahagiaan yang dialami selama bekerja anggaplah seperti sebuah tahap yang harus dilalui demi kesuksesan selanjutnya. Nah, artinya sebenarnya kenyamanan kerja ini adalah dibuat dari kita sendiri ya. Nah, di penugasan 1 diharapkan kalian bisa menceritakan kembali hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Nah, kosakata baku ini adalah kata-kata yang sifatnya ilmiah ya. Berarti dia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara kalau kalimat efektif yaitu kalimat yang padu, kalimat yang susunannya ini sudah benar, SPOK-nya juga bisa lebih mudah dipahami ya, tidak mengandung makna ganda ya. Misalnya di sini ada teks tentang percakapan antara Mas Amin dan Pak Budi. Nah, setelah kalian membaca wawancara atau hasil wawancara dari Mas Amin dan Pak Budi, kalian diharapkan menuliskan kembali satu paragraf tentang teks wawancara di atas. Artinya kalian merangkum ya dari wawancara tadi ya, hasil wawancara tadi kalian rangkum dengan kalimat yang efektif dan kata-kata yang padu ya. Misalnya, apa yang saya kerjakan hari ini, Pak? Melanjutkan pekerjaan kemarin yang belum selesai, Mas Amin. Motor merah itu ya, Pak. Kemarin sudah saya perbaiki beberapa bagian yang rusak, tetapi belum selesai, waktunya sudah sore. Benar, karena waktunya sudah jam 16, bengkel harus sudah tutup. Kasihan teman-teman kita yang bekerja kalau sampai melebihi waktu. Nah, ini bisa kalian uraikan menjadi satu paragraf. Misalnya, hari ini Mas Amin dan Pak Budi melanjutkan pekerjaan kemarin yang belum selesai ya, karena kemarin waktunya sudah sore ya, sementara motor merah itu belum diperbaiki ya gitu. Nah, kemudian di penugasan berikutnya kalian mengamati gambar. Setelah kalian mengamati gambar, pilih 2 pekerjaan yang kalian sukai dan tulislah masing-masing satu paragraf tentang pekerjaan tersebut. Misalnya ada pekerjaan pemotong kayu ya, kemudian guru, nelayan, dokter ya, pemadam kebakaran, polisi, dan lain-lain. Nah, ini kalian pilih ya 2 pekerjaan yang kalian sukai dan membuat satu paragraf tentang profesi tersebut. Bisa definisinya atau bisa apa yang kalian sukai ya. Nah, berikutnya adalah uraian materi kedua ya. Ini adalah contoh hasil wawancara.
Nah, di sini kalian akan melihat atau membaca laporan hasil wawancara. Ada identitas wawancara yang terdiri dari hari atau tanggal, pukul, tempat, narasumber, dan pewawancara. Ya. Juga di sini kalian Nah, ini adalah uraian materi ya. Jadi ini adalah contoh hasil wawancaranya dan juga pada saat sesi berwawancara seperti apa. Ada pertanyaan dan jawaban. Nah, penugasan satunya, kalian diharapkan dapat menyusun hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Langkah-langkahnya adalah kalian misalnya wawancara dengan pedagang minuman es krim. Nah, kalian tinggal melengkapi pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara dan jawaban dari si penjual. Kemudian di tabel ini adalah diterangkan tentang kata tanya, siapa, apa, silakan, bagaimana, berapa. Nah, kemudian berapa lama, berpikir, dagangnya, minta maaf, dana. Nah, ini adalah pilihan dari kata-kata untuk menjawab pertanyaan atau untuk mengisi titik-titik yang rumpang ini. Kalian pilih kata-kata yang ada di dalam tabel ya. Kemudian kalian mengerjakan evaluasi dan harus jujur ya, karena sudah tertera kunci jawabannya yang ada di dalam modul. Terima kasih. Semoga kalian sudah merampungkan modul 2 ini dengan baik dan mengerjakan penugasan-penugasan yang tertera di dalam modul ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.